Yang lain kan di pemerintahan, Pak Prabowo pernah delegasi, Pak Erlangga pernah, Pak Ridwan Kamil mungkin belum ya. Yang lain udah menteri-menteri kan ikut ya. Yang ditunggu-tunggu itu Pak Ganjar Pranowo. Sampai sekarang belum tur ke Australia. Negara yang sangat penting untuk Australia adalah Indonesia. Yeah. Tanpa kestabilan kawasan kita terimbas. Mempengaruhi cara mereka membuat keputusan tadi gitu, di mana mereka lebih mengenal lah kawasannya Asia Tenggara ini gitu. Ya kantor itu di bawah, simbol bahwa politisi di Australia itu di bawah rakyat. Rakyat ya. Ya, kantornya aja di bawah kaki gua. Oke, welcome to Total Politik, dan kali ini diskusi yang agak serius ya, dengan tema yang sangat serius juga. Kita kedatangan 2 orang warga Australia. Ya. Yang pertama adalah seorang profesor dari University of Flinders ya, atau Flinders University nyebutnya. Flinders University ya. Yang satu lagi alumni Flinders University gitu kan. Ya kan, bersama mantan mahasiswanya ya. Yang pertama ada Prof. Priyambudi Sulistianto, seorang Indonesianis walaupun orang Indonesia juga. Double tuh statusnya. Indonesianis yang orang Indonesia. Jarang. Kalau nyampe sini biasanya jadi political scientist mereka. Ya kan? Yang satu Bang Afif Asaf, seorang pengamat kebijakan publik sekarang, dan dulu juga alumni Flinders University ya Bang ya. Ya kebetulan tadi ada Menlu Australia datang ke sini kan, yang kita bicara soal hubungan strategik antara Australia dan Indonesia gitu. Nah ini menarik, dan Prof, kita mulai karena saya membaca kartu nama panjenengan tadi sebagai Southeast Asia Advisor ya. Ini di dalam khazanah ilmu sosial humaniora, studi Asia Tenggara ini masih relevan nggak sih? Kita tahu kalau zaman dulu ada Cornell Modern Project, ada MIT Project, Clifford Geertz. Kalau Cornell tuh George Cahin, terus ada Ben Anderson, ya kan? Banyak tokoh-tokohnya, babon-babon, karya-karya babonnya. Bahkan Southeast Asia Studies ini mempengaruhi berbagai macam disiplin ilmu lainnya. Betul. Kayak Clifford Geertz kan The Theater State, Abangan Santri Priai itu dibaca oleh Departemen of Anthropology di hampir seluruh dunia. Betul. Walaupun kajiannya di Mojokerto, di sebuah desa di Indonesia. Apakah hari ini gimana sih kita melihatnya? Pare ya, namanya Mojokerto, nama samarannya gitu. Nah, silakan Prof, kasih khasanah dulu. Makasih Ari dan Hafiz yang memberi kesempatan. Langsung saya menjawab. Memang saya termasuk generasi Indonesia yang beruntung. 91 saya ke Australia, ke Adelaide. Ketika itu dana riset dan orang-orang yang melakukan riset tentang Indonesia dan Asia Tenggara masih banyak lah. Saya sekolah nggak pernah bayar, master saya dapat beasiswa. Kajian saya tentang Burma, transisi tidak demokratis di Burma. Terus PhD saya dapat beasiswa lagi di Universitas Adelaide. Alumninya salah satunya dekan di UIII. Philip Spermonte. Oh, Philip di Adelaide ya. Adik kelas saya, masternya. UI3. Prof, Anda Tenggara Talks ya, bikin podcast menyaingi Total Politik Anda. Kawan kita. Iya. Philip. Saya dapat beasiswa melakukan kajian perbandingan ekonomi politik Myanmar atau Burma, Muang Thai dan Indonesia. Satu-satunya mungkin ya ketika itu. Pertanyaan Anda menarik. Zaman keemasan saya kira 80-an, 90-an banyak resources, perpustakaan, dana riset dan sebagainya mengalami itu.
mulai rontok saya kira 2000, pertengahan 2000 ke atas sampai sekarang. Ada dua hal. Yang pertama juga karena memang ada perubahan generasi ya. Kan dulu para peneliti di zaman itu yang meriset di kawasan tahun 60-an 70-an sudah mulai pensiun. Yang kedua juga muncul juga generasi Asia Tenggara, orang Indonesia yang sekolah di luar negeri dan meriset tentang Asia Tenggara Indonesia yang balik lagi. Jadi nggak eksotik lagi karena bagus juga kan anak-anak Indonesia meriset balik lagi dan itu generasi baru yang menawarkan perspektif baru. Anda kan menyebutkan tadi Indonesianis yang Indonesia. Nah, itu masih sedikit. Saya, Pak Ariel, terus Pak Fedi sekarang. Dulu ada Pak Arif Budiman almarhum. Almarhum Pak Arif Budiman, terus Pak Amri Widodo di ENU dan berapa. Sekarang ini generasi baru juga ada yang bekerja di situ. Bedanya saya dengan mereka, saya mungkin dapat langsung marwah dari bekas pembimbing saya, misalnya almarhum Jim Siller, yang dulu kajian tentang Jepara, ingat ya? Sama Pak Anton Lukas, periset tentang pemberontakan 3 daerah di Pemalang, Brebes, dan beliau menyumbang banyak untuk resources di Flinders, perpustakaannya, pendopo dan jadi ada semua. pendopo Jawa di sana. Ada pendopo Jawa ya. Kalau ke Australia jangan lupa ke Adelaide. Nah, berarti ini lagi masa yang baru ya, masa yang berbeda dengan betul. Masa ya kita dulu ada Bella, terus ya di Yale pun juga ada South Asia Studies di mana-mana. Itu kan kalau kita lihat dari Amerika ya, Prof. Amerika ini kan sebenarnya adalah negara yang punya waktu setelah doktrin Monroe gitu ya. Mereka baru ingin mengenal bangsa lain. Sebelumnya kan mereka isolated gitu ya. Negara ini sebelum Perang Dunia Kedua bahkan orang kayak Kahin itu kan sebenarnya bukan ahli politik Asia Tenggara. Dia ahli politik Eropa Barat kan sebenarnya, George Kahin gitu. Yang kemudian meneliti soal Asia Tenggara. Dan di bukunya Pak Ben penjelasannya sangat bagus tuh yang di dalam katak dalam tempurung itu. Itu sangat bagus penjelasannya soal bagaimana tradisi Indonesianis di Amerika gitu, yang sangat kosmopolitan dan mereka berpindah dari berbagai macam disiplin. Kalau Australia itu apakah juga terkait dengan aktivitas politik luar negeri Australia dengan Asia Tenggara, kemunculan South Asia Studies di sana, atau memang ya karena kita tetanggaan ya kita harus kenal tetangga kita aja, atau gimana? Saya kira jawabannya juga refleksi dari kenyataan bahwa Australia itu kan dekat ya, bertetanggaan ya. Jadi secara langsung konsekuensinya mereka juga harus tahu tetangga terdekat, Indonesia, Papua, Timor Leste dan selanjutnya ya. Nah, mungkin yang membedakan Australia dengan Amerika adalah Australia kan bukan superpower, middle power lah ya. Jadi nggak juga terlalu terlalu seperti Amerika. Nggak bisa juga kan orang di region juga ngomong, lu jangan petantang-petenteng dong, lu kan siapa gitu. Nah, bedanya saya kira juga ada rahmatnya juga. Artinya secara geografis dekat dan kenyataannya tergantung juga kesejahteraannya dari kestabilan di Asia Tenggara. Itulah konsekuensinya mereka menjadi tidak saja partner, ingin menjadi partner yang strategis. Walaupun memang mereka punya juga national interest yang membuat mereka berhubungan dengan big powers ya, Inggris, Amerika Serikat dan sebagainya. Tapi saya kan 33 tahun di sana ya. Saya merasakan bahwa ya nggak bisa juga mereka berlaku seperti Amrik gitu ya. Kan mereka juga jadi antitesis dari Amrik dan UK kan sebenarnya, Prof ya. Iya. Secara kultural mereka ingin menjadi
bangsa berbahasa Inggris yang lain kan Iya. sebenarnya. Dan- nggak mau jadi UK, nggak mau jadi Amerika juga gitu. Dan perubahan generasi juga, generasi sekarang yang Betul. memimpin Australia, baik di partai apa aja ya, partai buruh saya tahu persis ya, karena saya banyak murid di kelas saya juga anggota Young Labour gitu ya, atau Young Liberal, Young Green, itu saya sering tanya, lu gimana ini kedepannya membawa Australia, Pak, kita mendekati dan menghormati kawasan. Dan saya kan bukan hanya pendidik, tapi saya partisipan, saya membawa murid-murid saya ke Jakarta, Jogja, ke Makassar gitu. Ya. Jadi saya mengenalkan langsung, pernah saya ke Jakarta terakhir 2019, saya ceburin naik MRT, terus saya sowan kemana-mana lah. Kan alumni Flinders banyak di Ya. ibu kota ini, dan saya nggak perlu menyebutkan kan. Iya. Ke Jadi mungkin Ini ke istana nggak? Lanjut Mas Afif. Kasih Pak- dekat dulu Mik, kasih dekat Ah, iya. dulu. ya. Pak Budi ini kalau tadi Pak Budi menyampaikan bahwa saya nanya aja kali dulu Pak Ari ya. Apa-apa. Boleh. Bahwa seperti kata Pak Ari ini sesuatu hal yang antitesis dari UK dan US gitu ya. Nah ini kan bicara politik luar negeri nih. Nah Betul. kebetulan kalau nggak salah hari ini habis ada acara ya. Betul, saya kunjungan menghadiri juga. Menteri Luar Negerinya. Nah ini kedepannya gimana nih Pak untuk kebijakan-kebijakan Australia terhadap kawasan dan seperti Iya. apa gitu secara Ya. garis besarnya. Ya kan karena ikatan kultural kita kan nggak hanya 1 tahun 2 tahun atau dalam masa-masa dekat ini, tapi juga secara politik ya kayak ceramahnya Prof Ariel itu ya tuh menarik banget. Betul. Gimana orang-orang di Gul dipindahin ke Australia jadi kantor daruratnya Belanda, ternyata bagi orang Australia di Australia itu berpolitik bukan kriminal, jadi lu nggak bisa penjarain orang-orang ini, kok lu suruh gua penjarain gitu. Iya, Nah, abisnya orang ini yang ikut mengkoordinir strike gitu kan, sehingga kapal-kapal Belanda nggak bisa masuk ke Indonesia lagi Indonesia gitu. lagi. Jadi Betul. kontribusinya kan sangat panjang. Nah, Iya. ini gimana dari kalau kita lihat perubahannya gitu, kalau akar sejarahnya juga, Prof? Iya. Bagus ini. Iya. Sebelum menjawab pertanyaan Iya. saya akan membawa teman-teman pemirsa dan Anda juga lebih jauh ke belakang Iya. ketimbang yang sudah didiskusikan Iya. dengan Pak Ariel. Jadi nenek moyang kita yang kita belum punya Republik Indonesia dulu dari Sulawesi Selatan ya, yang sekarang Sulawesi Selatan. Itu dalam kategori yang umum namanya Makasan. Makassar. Makasan itu kelompok di mana para pelaut-pelaut nenek moyang kita dari Sulawesi Selatan bisa Makassar, bisa Bugis, bisa Mandar, mungkin krunya yang lainnya orang Madura, orang Rote, orang Bima, berlayar beriringan dengan perahu Padewakang mencapai utara selatan yang disebut oleh mereka Marike. Dari data arkeologis, data lukisan di batu-batu di Australia Utara, itu mungkin jejak-jejaknya sampai abad 15, 16, 17. Bukti yang paling konkret dari catatan harian penjelajah Matthew Flinders yang mencatat bahwa mereka bertemu langsung iringan-iringan perahu Padewakang. Mencari apa? Mencari tripang, si cucumber, diolah di sana 3 bulan, 4 bulan, dibawa kembali ke Port Makassar, diekspor ke Tiongkok. Nah, perdagangan itu ditutup oleh pemerintah Australia Selatan. Waktu itu Northern Territory kan di bawah pemerintah Australia Selatan 1907. Hapus setelah itu. Tapi jejak-jejak kultural itu masih hidup di masyarakat Yolngu, utara Australia. Darwin ya. Ya, timurnya Darwin. Timurnya Darwin. Carpentaria, Oke. Arafura. Saya punya kredibilitas ngomong karena tahun yang lalu saya ke East Arnhem Land untuk ikut festival Gama, festival indigenous itu, yang mereka mengatakan hubungan dengan Makassar itu penting, bahasanya, budayanya dan sebagainya. Menjawab pertanyaan Anda, kalau kita melacak hubungan Indonesia-Australia, sebetulnya genesisnya ya dengan orang pemilik benua itu, bukan orang kulit putih. Pak Ariel betul di masa pasca revolusi. Tapi kalau kita melacak ke belakang lagi,
hubungan kita lebih lama. Jadi dengan indigenous sudah mulai dulu ya, dari Iya, Makassar. pemilik benua itu yang sekarang tahun ini akan direferendumkan, dan kebijakan luar negeri Australia yang baru kan menggelontorkan yang namanya indigenous foreign policy, First Nation foreign policy. Artinya kebijakan luar negeri Australia harus mencerminkan nilai-nilai apa yang ada di First Nation people. Nah, Indonesia sumbangannya gede, hubungan itu tadi. Historicalnya udah panjang ya. Panjang ya Iya, sejarahnya. Bro. modal kita ada, kuat lah Oh, oh. dengan pemilik benua, begitu bro. Dan ikatan itu dimitoskan nggak sekarang atau Nggak cuma dimitoskan dalam kehidupan orang Yolngu di Arnhem Land, itu bagian dari kehidupan mereka. Misalnya kata untuk orang kulit putih, not white people, namanya Balanda. Belanda? Ah. Sama kayak kita. Londo. Londo. Ya, Kata untuk my boss, my boss. apa? Punggawa. Punggawa. Kan bahasa Bugis. Iya. Kata iya. untuk snack-snack itu roti. Roti. Kata untuk dolar Australia apa? Apa? Rupi. Rupi. I see. Itu di Arnhem Land. Oke. Aku udah ke sana. Jadi saya nggak omdo. Pernah ke lapangan gitu. Kan kita sering ngomong aja tapi Iya, nggak iya, pernah ke iya, lapangan. iya. Iya. Peneliti bro. Nah, iya. Apakah romantisme itu ngaruh nggak untuk Hmm. pembicaraan antar negara hari ini seperti yang Bang Afif Iya. tanyakan? Tadi ada anak dari universitas apa yang bertanya, Minister Penny Wong, bagaimana pendapat Anda tentang First Nation people in Australia? Itu Bu Penny Wong terkejut dan senang karena itu passion dia. Ini kan pemerintahan Partai Buruh ya. Ya. Platformnya memang akan membawa itu ke dalam konstitusi yang nanti akan direferendumkan. Nah, pertanyaan Anda bagus karena kita selalu melihat Australia sebagai bangsa Eropa di Asia Tenggara. Menarik. Nah, ini generasi baru pemimpin Australia ini berubah lah. Mereka menyadari bahwa masa lalu mereka yang begitu amat buruk ya, terutama treatment terhadap First Nation people itu akan direhabilitasi dan akan dimunculkan dalam berbagai kebijakan. Mereka mengangkat tanggal 7 Maret, kebetulan saya di Canberra, mengangkat namanya Dubes First Nation, namanya Justin Mohammed. Dubes First Nation. Ya, First Nation. Dubes buat ke dalam apa keluar Ya, itu? keluar lah, Ya. namanya Oh. Dubes. Dia Dubes. akan keliling. Oh, oke. Duta besar luar biasa keliling lah Ya, kalau kita di tapi sini. First Nation. Jadi dia orang First Nation namanya Justin Mohammed. Oke. Bahasanya sekarang jadi First Nation. Bukan Jadi indigenous Anderson, lagi. ya, First Nation. Ya. Oh. Bukan Kan- indigenous ya. Ya, karena mereka pemilik pertama kan. Oke. Pak Budi kan imigran, jadi Third Nation saya. Orang kulit putih Second Nation. Oke. Oh, mantap juga ya. Ya, itu dari otak-atik gatuk saya lah. Iya, boleh. Saya kan imigran Asia. Emang apa di dunia ini yang nggak hasil otak-atik gatuk? Prof? Iya kan, semuanya fiksi kata sejarawan macam Harari itu kan udah berhadapan dengan realitas yang lain kita sekarang kan. Fiksi aja semuanya ini. Ya. Tapi Bro Ari sama Hafiz ini kamu kan generasi di bawah saya. Artinya Ya jelas. waktu saya di sana ke Arnhem Land, saya mengatakan saya orang Indonesia yang menghormati hubungan masa lalu kita. Senang dia. Oh yes. Oh mungkin itu ketika kita bicara Australia dalam kan kalau kita bicara Malaysia ya Prof, Ya. kita bisa bicara saudara satu rumpun gitu. Ya. Ada mitosnya yang Ya. di Indonesianya. Ya. Tapi soal Australia itu nggak ada, kita nggak lazim untuk menceritakan mitos ini bahwa kita ini satu rumpun Nah, gitu. itu kunci kita sekarang. Hmm. Kalau ada apa-apa dengan Australia, penyelesaiannya misalnya kan, kita itu saudara Satu rumpun. serumpun dari pemilik benua, yaitu orang Aborigin iya. atau First Nation people. Owner-ownernya. Iya, the ownernya itu kita menghormati, nggak menduduki kan, dia berdagang. Kan? Berdagang. First multinational cooperation, diplomasi macam-macam. Ini menarik. Itu modal kita. Saya
titip pesan Presiden Indonesia yang masa depan memakai diplomasi tripang itu untuk berhubungan dengan Australia. Gingseng laut ya, tripang ini Iya, ya. iya. Iya kan? Nah, ini Prof, ini Iya. kita bicara soal Asik ini ngobrolnya. kebijakannya Pak Jokowi nih. Nah, ini baru kesana kemarin nih. Ini belum sampai ke hubungan antar luar belum negeri. ya. Ini kita mau belajar nih Iya. dari pengalaman Prof Budi yang udah manunggaling bersama Australia ini kan. Gini, Makomnya kita ada ini lain. kan salah satu isu yang paling rame itu sekarang adalah ibu kota negara Nusantara ini. Ya. Pemindahan ibu kota negara. Yes. Australia itu memiliki pengalaman Yes. dalam pemindahan ibu kota negara. Betul. Dan banyak loh orang Indonesia yang mengira ibu kotanya Australia sampai sekarang Sydney. Banyak loh yang mengira itu. Ya. Padahal kan Canberra Canberra. gitu. Betul, Canberra. Iya, yang isinya kebanyakan Intel sama PNS kan. Kanguru. Kanguru. Banyak kanguru. Nah, apa sih pengalaman yang Prof ikuti gitu dalam penentuan ibu kota itu, apa sih basis pemindahan ibu kota dan pembentukan ibu kota bagi orang Australia, dan rasa kepemilikan ibu kotanya itu kayak apa sih di sana? Iya, bagus ini. Iya. Anak saya sekarang tinggal di Canberra, jadi saya juga punya keluarga besar sepupu yang Australia, Iya. tinggal di Canberra, pegawai negeri juga. Iya kan, PNS kan. PNA, pegawai negeri Australia. Sebetulnya itu kan hasil kompromi, karena Canberra itu kan di tengah antara Sydney dan Melbourne. Dulu diskusinya apa ini? Pokoknya harus di tengah. Nggak Melbourne, nggak Canberra, nggak Melbourne, Sydney. Canberra juga nama kata dari First Nation kan, bukan bahasa Inggris kan? Oh iya, Melbourne bahasa Inggris ya? Iya, Inggris. Sydney bahasa Inggris. Inggris. Nah, memang itu prosesnya lama 19 berapa gitu. Saya harus ngecek lagi. Dan waktu itu ya di tengah di tengah alang-alang gitu kan, dibentuk parlemen yang lama yang sekarang jadi museum, bagus itu, Museum Demokrasi itu. Terus juga ada kantor bekas Perdana Menteri Bobok, jejak-jejaknya ada di situ. Tapi Canberra itu sendiri juga konsepnya kan sebetulnya berkembang, tapi menggabungkan ikon-ikon, misalnya ada museumnya, gedung parlemen, terus gedung parlemen yang baru, kantor-kantor kementerian, galeri, danau, paket lengkap lah. Dan di situ juga tentu saja membawa PNS mereka kerja di situ ya. Iya. Dan juga ada universitasnya, ada UC sama NU ya. macam-macam lah. Iya. Sekarang menjadi kota teritori kan, ACT kan. ACT. Nah, di situ juga punya namanya juga Badan Otorita Canberra sendiri. Memang Pak Jokowi pernah ke Canberra 2 kali kalau nggak salah. Yang kunjungan terakhir sebelum pandemi, beliau naik ke salah satu Mount Ainslie di Yang Bukit di- Kecil untuk melihat bawah. Dia juga tanya kepada otoritas IKN-nya sana tentang manajemennya, tentang konstruksinya, tentang macam-macam ya. Nah, saya dengar, saya nggak tahu persis, Canberra itu salah satu referensi juga di antara yang lain-lain. Kan orang sini maunya kan Washington DC. Iya. Saya kan pernah ke Washington DC juga. Tapi saya belum pernah ke Naypyidaw. Di Burma kan punya juga. Nah, kalau itu yang menjadi salah satu referensinya, ya saya kira itu benar. Tapi kan proses pembuatan Canberra juga mungkin waktu itu lama sekali kan, Panjang. panjang. Oh, panjang. Alasannya politis ya, Prof. Untuk memindahkan ibu kota. Maksudnya gini. Ini ada kalau nggak Melbourne, Sydney, ini 2 poros kekuatan utama ya, kita cari Komprominya jalan di tengah. kompromi politik maksudnya. Waktu itu ya mereka setuju di antara Melbourne dan Sydney, titiknya ya di Canberra yang sekarang ini. Oh. Nah, ini menarik loh. Kalau kita lihat kan sebenarnya argumen kita sekarang di Indonesia untuk memindahkan ibu kota itu kan pemerataan ekonomi.
Indonesia Tengah. Indonesia Sentris. di tengah-tengah, ya kan? Kan kemarin Pak Jokowi baru habis dari Papua tuh. Ya. Iya. Ditanya kenapa nggak ibu kotanya nggak Di di Papua, Papua. kata anak kecil Yang anak nanya SD kan. itu. Anak SD. Ini kan mengingatkan kita kepada peristiwa dulu kan. Iya. Kenapa cuma presiden cuma satu, Pak? Zaman dulu. Bro. Ada yang nanya. Ada yang nanya. Presiden Siapa zaman yang dulu. nyuruh kamu nanya itu? Gitu. Tapi balik lagi ke isu ibu kota ini. Iya. Bro. Emang di dasarnya kan kompromi kan kalau di Australia itu untuk pemindahan ibu kota, bukan argumen pemerataan kan waktu itu. Ya waktu itu kan Melbourne dan Sydney kan kota industri, kota dagang ya. Iya. Kita Iya. ngomong awal abad 19 kosong berapa lah, itu Australia ingin membangun punya ibu kota sendiri. Komprominya ya jalan tengah itu di tengah-tengah antara dua kota penting itu. Tetapi kemudian kan di sana perkembangannya sampai sekarang kan menjadi penting ya. Ya. Karena itu kota pusat pemerintahan dan di sanalah para politisi tinggal. Kalau parlemen itu kan ada reses, ada yang non reses, dikasih apartemen, pokoknya di situ ada resourcesnya. Saya bisa berkata banyak karena 96 kalau nggak salah saya pernah ke Canberra, ada dapat beasiswa ke ANU untuk riset waktu itu dengan Pak Harold Crouch. Terus teman saya itu yang dari Adelaide kerja di perpustakaan State nih. enggak, perpustakaan parlemen. Kan di sana kan perpustakaannya lengkap untuk mensuplai apa yang diminta oleh politisi untuk macam-macam topik. Nah, saya difasilitasi masuk gedung parlemen yang baru ya. Yang enggak baru sekarang, tapi yang bukan yang lama. Masuk ke dalam, waktu itu PM-nya Paul Keating. Saya ingat masuk sampai ke dalam, kecuali di ruangannya Paul Keating ada polisinya lah, security-nya. Nah, mengapa gedung parlemen itu kantor mereka di bawah hall ballroom-nya? Jadi seakan-akan anggota parlemen lu itu di bawah kaki gua. Rakyat yang berkuasa. Ada filosofinya Ya ya. filosofinya, karena ruangannya di bawah. Orang nggak tahu kan, tamu kan biasanya langsung masuk ke bawah. Iya. Tapi kalau untuk publik, galerinya Di atas. pintu atas. Kalau kamu pernah ke Canberra dulu ya? Iya. Ya kantor itu di bawah. Simbol bahwa politisi di Australia itu di bawah rakyat. Rakyat, ya. Ya, kantornya aja di bawah kaki gua. Saya masuk ke dalam itu. Gedung ini, senator ini. Waktu itu Menteri Luar Negerinya Gareth Evans. Setelah itu saya nggak pernah masuk lagi sampai sekarang. Sekarang susah security-nya. Oh, lebih ketat sekarang ya, Pak? Ya susah lah, harus minta gara-gara Clearance segala macam. dulu kan ya relatif menarik kan. Nah, dalam 30 tahun belakangan ini ada nggak perubahan-perubahan yang paradigmatik atau yang cukup signifikan gitu perspektifnya Australia itu memandang Indonesia, Bro, menurut Bro? Kalau zaman saya 91 waktu itu saya mengalami pemerintahan Bob Hawke sebentar, terus diganti oleh Paul Keating. Pemerintahan Paul Keating waktu itu dia mengatakan bahwa negara yang sangat penting untuk Australia adalah Indonesia. Iya. Tanpa kestabilan kawasan kita terimbas. Saya kira pendapat itu diteruskan oleh siapapun Perdana Menteri setelah itu, walaupun mungkin penekanannya berbeda-beda ya. Tapi saya kira pengakuan bipartisan atau bipartisan itu. Problemnya adalah pendidikan publik ke rakyatnya. Banyak rakyat di Australia ketika sampai sekarang masih bingung-bingung, ya tahu Indonesia tapi hanya taunya Bali lah. Bali ya. Untuk liburan keluarga bergenerasi juga. Liburan. Nah, selama saya bekerja atau bahasa Jawanya makarya di sana, itu tugas saya nggak hanya ngajar teori, tapi saya juga empati dan menunjukkan bahwa Indonesia itu nggak cuma Bali.
Dan itu saya praksiskan dengan mengajak murid saya ke Jogja, Jakarta, Makassar. Pelan-pelan lah. Saya berharap bekas murid-murid saya akan menjadi Perdana Menteri atau pejabat yang punya perspektif yang berbeda. Karena pernah ke Indonesia kan. Nah, itu harapan saya yang bisa saya lakukan. Secara umum saya kira masih perlu pendidikan publik di Australia untuk memahami bahwa ya kamu nggak mungkin jadi orang Inggris terus. Mungkin kakek nenekmu adalah ya, tapi ini generasi baru, imigran. Dan ini partai buruh yang baru ini, federal. Ada juga senator dari Western Australia, itu imigran Afgan loh, pakai jilbab. Juga ada bekas keturunan House of Rep itu orang Mesir, Muslim. Terus menteri industrinya itu Bosnia, imigran Bosnia Muslim dia. Jadi ada juga Hindu, Buddha dan macam-macam lah. Ini menarik nih Prof. Tadi Prof bilang bahwa tidak bisa menjadi orang Inggris lagi di kawasan. Nah ini kita bicara kawasan sedikit Pak Ari nih. Agak loncat nih. Ini kawasan ASEAN gitu. Nah ini gimana nih ke depannya Australia melihat terhadap ASEAN nih? Karena Oke. Bagus ini. Saya akan membawa sedikit oleh-oleh tapi saya nggak bisa juga mengatakan lebih banyak. Tapi naga-naganya saya kok merasa bahwa pemerintahan yang baru ini, Partai Buruh, akan mendorong secara organik dan natural ya, lebih banyak engagement ke kawasan. Karena itu realitas geografi dan yang saya sebut tadi. Nggak bisa dihindarkan, ada latar ekonomi, belakang, segala geopolitical macam. dan sebagainya. Nah, ketimbang menjadi penonton di samping, mendingan gue kalau bahasa bahasa Jakselnya ya, gue nyebur juga kan, betul kan ya? Engage. Kalau Jakselnya engage. Healing juga kan, ke Bali atau beyond Bali, tapi juga berpartisipasi di region gitu. Biasanya healing ini ujungnya hilang, bro. Jadi konkretnya berarti engage melebur gitu ke dalam, ya kalau kita kan punya ASEAN gitu. Insya Allah lah, kita lihat history will tell us ya. Nah ini kembali bro, berarti perubahan 30 tahun belakangan ini, perubahan approach-nya Australia ke Indonesia itu nggak banyak perubahan ya bro. Maksudnya kalau Amerika kan sangat dinamis ya, ada presiden kita itu punya akses langsung, presiden Amerika. Nah kemarin kebetulan saya diundang Pak Jokowi ke istana untuk berdiskusi. Salah satu isunya adalah kalau kita sama Amerika gitu, kata Pak Jokowi, kita udah bisa akses sampai ring satunya Biden lah gitu. Ternyata nggak langsung amat gitu. Oh enggak. Ini Pak Jokowi ini yang Pak Jokowi ngomong, saya bisa nelpon langsung ke Prime Minister Anthony Albanese. Iya kan? Terus Bu Retno bisa ngobrol langsung dengan Bu Penny Wong. Dan saya kayak nggak tahu menteri yang lain. Pak Luhut juga udah sering ke sana. Nah kalau di ke Australia ya maksudnya. Australia, kalau di Xi Jinping kita bisa ngobrol secara, kata Pak Jokowi waktu itu. Nah artinya kan setiap pendekatan politik luar negerinya Amerika dan China itu memandang Indonesia kan belum tentu sama di setiap masa. Kayak Obama dulu mungkin lebih emosional gitu kan dengan Indonesia. Karena gitu. Pernah tinggal di Menteng dia kan. Betul. Nah, kalau Australia sendiri gimana, Prof Budi lihatnya? Apakah ada perubahan dinamika juga nggak tuh? Kalau saya merasa bahwa di bawah Partai Buruh ini lebih dekat dan lebih empati juga. Karena secara historis tadi. Iya, seperti kalau kita meruntut percakapan dengan Pak Ariel dulu, saya kira nafasnya kita berhutang juga kan kepada para serikat maritim buruh maritim ketika itu memblokade. Yang men-strike ya. Iya. Tapi saya mungkin bias ya, tapi Partai Buruh di Australia ini beda. Ini generasi yang baru, yang dulu juga backpacking, traveling,
dan pernah ke Indonesia, pernah ke Asia Tenggara. Ini lain ini orang-orangnya. Dan tentu saja kita kan pernah belajar HI ya, pengantar HI lah. Yeah. Ada kan national interest. Yeah. Mungkin punya juga national interest yang berbeda-beda kepentingan. Tapi secara empati, secara geografi, secara pemikiran kedepannya dekat, akan mendekat. Dan akses-akses yang namanya leader to leaders atau business to business, people to people itu di zaman 15 tahun saya ngajar itu berbeda dengan dulu. Makin kenceng lah program-programnya itu. Dan juga wirawirinya orang Indonesia ke Australia juga makin banyak kan. Yeah. Working visa. Ya itu tadi menarik Macam. statementnya Prof Budi soal tidak boleh jadi orang Eropa di kawasan lagi gitu. Iya. Yeah. Ya kan berarti semakin menjadi Asia ya Australia itu sekarang. Mungkin nggak begitulah. Iya gimana? Itu kan kita juga nggak bisa meminta terlalu banyak. Tapi Bu Penny Wong kan cermin dari wajah generasi. Menlunya ya. Ya, generasi Australia yang kontemporer kan. Yeah. Oh, ini Menlu kok nggak kayak yang dulu. Kulit putih ini blasteran ya. Ya. Half ya. Bisa bahasa Indonesia lagi. Bisa Ya. ngomong bahasa Indonesia. Dan itu senator negara bagian saya. Saya mungkin bias ya, tapi ya saya senang lah. Ya, kalau Saya- di Australia harus masuk parlemen dulu baru bisa jadi menteri ya. Iya, karena Ya, sistem parlementer. Ya bisa kayak Bu Sri Mulyani nggak pernah bertarung itu nggak bisa kan. Gak bisa bro. Harus bertarung dulu kan, harus kehendak rakyat dulu baru Iya, bisa jadi dipilih menteri. dari pemilu. Iya. dulu. Nah, ini berarti waktu Bang Hafif kuliah itu udah berbeda ya? Udah jauh banget sih. Jauh. Itu zaman Kevin Rudd dulu Pak ya. Ya. Tapi zaman itu yang saya rasakan isu-isu mengenai sustainability, Ya. climate change. Geser depan dikit Bang Hafif. Oke, isu-isu climate change itu udah lebih advance gitu. Maksudnya diskusi mengenai itu baru 10 tahun kemudian kita ada diskusi itu gitu. Oh, Tapi dia idea-idea itu Dia lebih ke depan. udah lebih ke depan. Bagaimana dulu ngasih tax rebate untuk solar cell di rumah-rumah segala macam gitu Saya kan. ada solar panel. Iya, itu udah bukan ide tapi udah dia dilaksanakan gitu ya. Dan memang seperti kita ketahui bicara sustainability itu nggak akan seiring dengan Betul. bisnis lah gitu. Iya, iya. Jadi memang banyak ditolak oleh waktu itu kalau nggak salah dari bisnis ya liberal ya kalau nggak salah. Iya. Ya. Jadi lebih kurang gitu sih. Jadi saya setuju sama Pak Budi bilang bahwa dengan perubahan zaman dan juga generasi-generasi yang ada di parlemen saat sekarang itu mempengaruhi cara mereka membuat keputusan tadi gitu, di mana mereka lebih mengenal lah kawasannya Asia Tenggara ini gitu. Dan saya pikir memang saya sangat setuju sekali bahwa posisi Indonesia mungkin tadi Pak Budi belum jawab ya, kan habis Pak Presiden ke Sydney ya kemarin ya. Nah itu Minggu yang lalu ya. ya itu pasti saya nggak tahu nih. Ini kalau saya sekaligus statement dan pertanyaan juga kan udah kalau bicara calon politik nih ya, calon presiden. Ini udah ada berapa yang ke sana, masih ada satu kandidat yang belum ya. Kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi gini Ri, kebetulan Maret yang lalu saya di Canberra dan saya nganter anak saya. Saya diajak Budi, anak saya kan manggil saya langsung Budi. You wanna see Pak Anies Baswedan ENU giving a speech? Oh iya, datanglah saya rame-rame. Habis itu makan dengan teman-teman. Waktu itu early March ya. Yang sudah ke sana kan Mas AHY sama Mas Anies. Yang lain siapa? Yang lain kan di pemerintahan Pak Prabowo pernah delegasi, Pak Erlangga pernah, Pak Ridwan Kamil mungkin belum ya. Yang lain udah menteri-menteri kan ikut ya. Yang ditunggu-tunggu itu Pak Ganjar Pranowo. Sampai sekarang belum tur ke Australia. Oh, satu-satunya yang belum ke Australia itu Pak Ganjar. Mungkin Pak Ridwan juga belum. Tapi Pak Emil kan sering kan? Sering kayaknya dia kunjungan sering. Melbourne Siapa? dia sering. Pak Pak Emil. ya mungkin tapi Pak Konsultan Sebagai, pembangunan di situ iya. dulu kan. Pak Ganjar belum. Karena apa? Kan
di Australia juga pengen tahu juga kan kandidat-kandidat ini kayak apa pemikiran Paul Gri. Di sini Paul Gri ya, Yeah. foreign policy-nya, pemikirannya tentang geopolitik, pemikirannya tentang hubungan Indonesia Australia. Ya, Mas Ari kan kenal Pak Ganjar, mungkin Pak mampir dong ke Australia bawa saya gitu. Kemarin Tapi menarik kemarin nih. aja gua dimisu-misuin sama dia. Tapi menarik nih Pak. Saya juga melihat di sini. Kalau Australia itu kan Paul Gri itu betul-betul jadi kayak terdepan ya, siapapun kabinetnya ya, kabinet ini, dan ini saya pikir suatu yang bagus gitu. Maksudnya saya yakin sih semua capres-capres pasti udah nyiapin tim-timnya ya. Iya. Nah, dan memang kayaknya memang kalau tetangga-tetangga nih pengen lihat apa sih statement-statementnya untuk kebijakan, bukan yang ya kalau bebas aktif itu kan sesuatu yang udah Normatif common lah, ya. ya. Mungkin yang lebih something deep gitu. Ya iya dong. Kita ini kan negara besar yang diakui akan menjadi lebih besar. Iya. 2045 Big Four, Big Five ya. Kalau kita melihat apa data-data atau roadmap dari Bappenas ya, Indonesia Emas, saya kan punya dokumennya. Artinya apa? Artinya bahwa calon pemimpin masa depan yang membawa republik itu harus sudah kira-kira ngomong tentang pentingnya itu. Politik luar negeri ya. Luar negeri, defense, seperti diskusi umum bahwa mau dibawa Indonesia kemana di antara pertarungan ini. Kan nggak mungkin kita hanya ngomong, oh ya politik Indonesia akan bebas aktif. Yes, we know about that. Tapi bebas aktif kan harus dikontekstualkan dengan era zaman kan. Kalau zaman sekarang ini pertarungannya seperti ini, ya seperti apa? Harus ditafsir ulang gitu setiap saat kan. Nah, apa kerugiannya seorang capres tidak datang ke Australia? Waduh. Nah, nanti biar enak kasih tahu Pak Ganjar. Ini timnya pasti nonton. Nanti saya bilang judulnya Pak Ganjar belum ke Australia, saya bilang. Waduh, bahaya. Sekalian biar datang, Pak. Kadang-kadang politisi Indonesia harus digas dikit dulu. Pak saya nggak ikut-ikut. Enggak. Kerugiannya apa gitu? Ya kerugiannya ya mereka nggak akan tahu kan, belum akan tahu lah. Belum Ya, akan tahu. Belum akan tahu seperti apa sih Pak Ganjar, orangnya seperti apa. Kan tidak kenal tidak sayang kan ya. Mungkin ada baiknya juga lah datang lah, cuti sebentar lah, weekend kan. Saya juga pengen dengar ceramahnya Pak Ganjar kalau di Australia. Wong saya udah dengar yang Pak Anies sudah di Pak Prabowo Canberra. udah sering. Pak Prabowo kan udah statementnya udah menjadi tamu kan dia. Iya. Tahu lah gitu. Tamu negara ya. Bagian dari tamu negara kan. Tapi Pak Ganjar kan belum. Ini Pak Asto mau ke Dikin nih. Oh, mau ke Dikin Uni? Iya. Oh, Melbourne nih. Pak Asto tapi belum Pak Ganjar. Kok tahu kan? Ada anak Total Politik ikut jadi panelis di salah satu diskusinya. Oh, di ada Dikin. researcher kita Dalam kapasitas apa? sebagai peneliti, penulis gitu, political Ini Pak Hasto analyst. Sekjen PDIP PDI ya. yang nulis tesis tentang apa? Disertasi Bung Karno geopolitik. Bung Karno, Itu. Saya doktor. pengen dapat bukunya. Pak Hasto mohon izin. Enggak. belum naruh sini dia, mari bukunya belum taruh. Nggak mampir ke Adelaide Pak Hasto. Iya, itu tanya ini dong. Pak Hasto mampir ke Adelaide Ya, dong. Prof, ya kan. Nah, Pak Ganjar, Pak Hasto ya. Iya. Nah, ini apakah menandakan bahwa ini gua nggak mau suuzon nih Bang Afif, tapi dipaksa gitu. Ini style yang akan ada leader yang inward looking sama outward looking juga gitu antara Karena mungkin belum timingnya kali ya. Iya mungkin. Cuti kan susah ya kalau pejabat. Keluar negeri kan harus izin juga. jabat mah dia nentuin semuanya Pak. Kenapa harus susah kan? Ya, anyway. Ini soal priority lah. Ya prioritas mungkin masih belum perlu. On schedule. On schedule. Tapi saya kan sebagai orang diaspora dan bolak-balik 30 tahun, saya kira sudah saatnya kita calon pemimpin republik ini ke depan tampil lebih elegan di kawasan internasional, terutama saya nggak harus mengatakan calonnya harus Inggrisnya bagus, itu nggak tentu itu. Tapi minimal bisa sharing apa pemikiran kamu tentang Indonesia, membawa Indonesia bebas aktif ke luar negeri.
di masa depan dan dalam pertarungan yang lebih tajam geopolitik ini apa kira-kira? Tapi kayak tim ses sudah mulai ke sana tuh. Kemarin saya lihat tuh di Instagram Bang Adian kan udah mulai gitu. Iya. Pak Ganjar kayaknya tiga-tiganya capres kita nih bahasa Inggrisnya agak lumayan nih. Iya. Ya bagus. Itu saya kira nggak perlulah dibesar-besarkan dan diperkecil. Tapi orang kan pengen lihat juga. Saya juga pengen tertarik mendengar apa ini paparan beliau tentang. Kalau Pak Anies kemarin kedatangannya apa yang Prof? Waktu itu Pak Anies cerita tentang apa yang dia sudah lakukan di Jakarta. Waktu di ENU ya. Iya. Saya ada di situ kok, duduk di situ. Saya ngasih pertanyaan juga. Terus ada Pak Ed Aspinall, Pak Marcus Meitzener, Pak Greg Valley itu moderatornya. Pak Greg juga tanya juga. Kan saya nggak perlu mengulang pertanyaannya. Tapi orang udah tahu lah. Oh ini seperti ini tuh kandidatnya. Dan juga mungkin pertemuan itu juga akan menjadi ajang klarifikasi orang-orang Australia tentang isu-isu yang dianggap strategis. Gitu, Pak. Misalnya kayak gini. Kita tahu ada 2 isu sentral Australia dari dulu yang mungkin kayaknya nggak berubah. Pertama soal radikalisme, kedua soal Papua. Ini keluar nggak pertanyaan-pertanyaan itu menurut? Waktu itu seingat saya enggak. Malah Lebih ke kandidasi Pak Anies. Iya. Yang di forum itu saya nggak tahu. Pak Anies kan ke pertemuan tertutup juga, bukan tertutup antara pejabatnya. Setengah kamar. Saya nggak ikut, saya hanya yang di ENU. Saksinya ya Pak Ed Aspinall di samping saya. Anak saya di kiri, terus ada anak itulah. Berarti cuma ngomong Jakarta aja. Waktu itu ya presentasinya. Kan ada kayaknya di YouTube itu. Ya, tapi publik Australia mempertanyakan nggak sih yang gitu, apalagi waktu Pak Anies menang, media Australia pernah agak keras tuh soal kemenangan kelompok radikal apa gitu. Waktu itu sempat viral di Indonesia. Iya, saya nggak ingat. Nggak ingat ya, Pak. Tapi nggak ada isu-isu kayak gitu di klarifikasi. Waktu itu nggak, ya ada Pak Greg tanya tentang politik identitas. Iya, Pak Greg kan masih masuk tanya. kan. Dia kan moderator, nggak bisa tanya banyak juga kan. Dia ngomong my last question mungkin. Pak Greg bahasa Indonesianya bagus banget. Oh iya, undang aja Pak Greg kalau kesini, diajak kesini, biar dia bisa ngomong sendiri. Tapi kayaknya yang pertanyaan itu juga ditanya di salah satu TV, saya lupa, di TV Australia. Iya, dia wawancara ABC. ABC ya. Enggak, poin saya enak juga, elok kan kalau Pak Ganjar bisa ke sana. Tapi kan poinnya gini, apapun itu jawaban Pak Anies akan paling enggak orang dapat jawaban dari spekulasi mereka selama ini soal isu yang dianggap penting itu. Soal kan from direct source-nya udah dapat langsung gitu. Pak Anies yang ngomong gitu. Jadi kalau Pak Anies yang jadi pemimpin di Indonesia, kecurigaannya nggak ada lagi gitu, atau kecurigaannya minimal menurun gitu. Yang dulu sempat ada beberapa media Australia nggak keras gitu loh. Poin saya sih itu, Prof. Ya kalau saya melihatnya lebih ke bingkai besar ya. Ini Republik ini kan akan dipimpin oleh anak-anak bangsa dan sudah selayaknya tetangga juga pengen tahu kemana ini mau dibawa Indonesia dan seperti apa Indonesia di masa depan. Spirit saya kan itu kan. Saya kan guru, dosen juga, jadi saya nggak terlibat gini-gini lah ya. Tapi ya tetangga ini yang jadi teman kerja, teman hidup kita kan. Yeah. Kita kalau nggak kenal sama tetangga sebelah kan hidup kurang nikmat juga kan. Gak bisa numpang taruh mobil depan rumah. Iya kan, parkir geser pantat mobil dikit aja diamuk kita, Prof, gitu kan. Kalau sama tetangga ini nggak ada trust kan. Iya. Padahal kan kita nggak sengaja, tapi dianggap tidak menghargai keberadaan dia kan, gitu kan, trustnya kurang jadinya. Kalau diklarifikasi kan jadi enak gitu loh. Tapi ada pertanyaan itu muncul ya di TV kan ada. Di TV ada. Ya jadi penting banget ya untuk bicara kepada audiens. Kan yang dengar itu kan bukan hanya orang Indonesia tapi orang Australia juga karena bahasa Inggris. Yang memiliki spekulasi macam-macam tentang, yang memiliki imajinasinya sendiri soal Indonesia, nggak bisa kita larang gitu loh, Bro. Mungkin katanya lebih bagus yang curious. Yang curious lebih curiosity-nya lebih
kayak apa sih Lebih sopan sih itu. Republik ini dipimpin oleh orang-orang. Iya. Itu kurang clickbait. Masa itu, bro. Iya. Oke, nah. Enak sekali ngobrol di sini. Iya. Nah, Pak Prabowo waktu itu hadir, Prof? Enggak? Ya enggak lah, emangnya saya siapa? Itu pertemuan kan kenegaraan. kenegaraan kan enggak apa ya. Iya, kan enggak ada public lectures. Ya tapi minimal, nggak ada public lecture. Setahu saya enggak. Teman saya yang di Canberra Pak enggak ada. Berarti undangan juga dong ya, kita panggil juga Pak Prabowo, mantap juga ya. Iya. Untuk bicara di Public situ. lecture Saya kan juga. bukan yang mengundang. Iya, maksudnya Bisa biar aja. datang ke Australia. Tapi kan beliau udah sana dengan Bu Retno pokoknya. Oh iya, Tapi kan dalam kenegaraan. Iya, iya. Kenegaraan. belum speech. Iya. Nah. Mau Pak Prabowo juga dong. Pak Prabowo tolong. Ini dong. Kawan. Asprinya teman saya. Kemarin saya diundang makan padang sama Pak Prabowo. Iya, berarti capres-capres ini penting semua lah, Prof, ya, buat datang Diundang ke situ. ini aja Prof, ASEAN Studies-nya di Adelaide. Nah, Iya. cakep gitu. Iya, mantap juga. Ya, saya tuh, Prof. serahkan ke pemerintah Australia yang ngundang. Iya, iya. Berat ngundang saya. Iya, sakit kepala ya. Ngurusin sajennya ini sakit kepala kan. Saya datang aja ke public lecture Iya. kalau ada. Tapi belum ada ya, Pak Prabowo juga belum ada. Berarti baru Mas Anies yang udah public lecture. Sama Pak AHY. Mas AHY. Mas AHY udah. Ya udah diskusi dia di berbagai Ketemu juga tapi. Enggak, karena waktu itu bulan kalau nggak salah Februari, jadi saya ada kerjaan apa. Ya. Bahwa saya tuh gini, Prof, ingin banget capres kita itu ke depannya Ya. di otaknya itu memimpin Indonesia itu bukan hanya dalam negeri gitu loh, Prof. Tapi lu juga harus punya wawasan, harus punya trust dari orang-orang sekitar lu semuanya. Ya, karena yang lu pimpin Indonesia di tengah Dunia. kawasan di tengah dunia, ini bukan daerah yang terisolir gitu, nggak katak dalam tempurung gitu loh, Bro. Saya setuju. Ini hari ini kau jadi lah, Apa, Bro? Menteri Luar Negerinya. Ya, kita lah. agak lah. Ya nggak pantas, Prof, menjadi menteri, Prof. Kita jadi gini aja udah bahagia kan. Jangan sampai jadi menteri malah operasi batu empedu gitu. Banyak orang yang nggak mampu tapi pengen gitu, Bro. Nggak ngukur-ngukur. Saya kira betul ya. Jadi sudah saatnya calon pemimpin Republik ini kira-kira mengenalkan dulu lah apa pemula ya. Paling nggak ada Sinyal-sinyalnya gua mau bawa Iya. kemana Republik ini dalam pologrinya. Kan nggak bisa hanya oh ya kita bebas dan aktif ya itu dari kita SMP dulu. Iya. Apa kebijakan luar negeri kita apa Bebas aktif. Generik lah itu, generik lah itu. Nah, Prof, ini terakhir nih pertanyaan saya, Prof. Sebelum kita terlalu nikmat nih, nggak habis-habis nih podcast kan. Apa yang membuat orang Indonesia sulit berpikir komparatif? Karena kita ini terlalu inward looking. Kalau kita komparatif dikit atau itu kan di Amerika, itu kan di Australia, atau kita berpikir internasional sedikit, misalnya lu pikirin dalam negeri lu dulu berantakan nih gitu misalnya. Oke. substansi sekali nih. Kawan kita ini ya. Itu jawaban saya sebetulnya sederhana. Saya sendiri ngelakoni kalau dalam bahasa saya kajian komparatif. Saya itu cinta dua negara yang lain di kawasan yang saya anggap rumah saya sendiri itu Muang Thai dan Burma. Muang Thai ini Muay Thai Thailand kan. Ya, Thailand. Siam. ASEAN. Ya. Dulu. Kalau Thailand kan terlalu bias Bangkok Iya. kan. Ya. Betul. Sama Burma. Burma. Karena saya melakukan studi perbandingan dan saya ke lapangan dulu waktu membuat riset itu. Saya sering ditanya, ngapain lu studi negara tetangga? Kan kita udah besar. Indonesia kan Majapahit, Sriwijaya, gini-gini. Ngapain lu? Saya diejek. Tapi kan kita ini kan, saya juga bonek kan. Iya. Jalan aja, bang. Beasiswa lu juga kakak kasih kok. Iya. Saya Kasih jalan, ke saya Australia. ke Muang Thai, ke Burma, riset di sana. Ternyata poin studi komparatif itu memperkaya wisdom dan perspektif kita. Karena apa? 3 negara itu, Burma militernya kuat sampai sekarang kita kan ini kan ASEAN
mana ini dekat sini kan, Sisingamangaraja kan lagi rembukan soal Birma Betul, ini mau Birma. dikeluarin atau dimasukin atau diapain gitu. Muang Thai ini kudeta berkali-kali. Indonesia militer kita tahu semua lah, tanpa kudeta tapi berpengaruh ya. Nah, pelajaran dari 3 komparatif tadi itu membuat saya berpikir bahwa teori civilian supremacy, militer civilian relation yang textbooknya banyak di negara barat, itu nggak cocok. Termasuk Harold Crouch segala macam. Ya, nggak bisa dipakai untuk melihat, menganalisa Birma, Untuk Muang membedah Thai. itu ya. Iya, bisa sebagai referensi sama kajian previous studies. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana demokratisasi bisa muncul? Nah, itu kembali lagi harus di tangan oleh orang-orang Birma, Muang Thai, orang Indonesia ini berdasarkan wisdom mereka dan berdasarkan pertarungan dinamika di dalamnya. Kita beruntung loh Indonesia dibandingkan Myanmar dan Muang Thai di level ini. Pertanyaan saya menjawab Anda apa enggak? Iya. Studi komparatif itu memperkaya kita Iya. Lebih wisdom, lebih Iya, wise. karena belajar dari tempat lain kita tahu kelemahan kekurangan kita. Ya, di satu sisi kita mendorong kita untuk terpacu, tapi di sisi yang lain juga membuat hati kita senantiasa bersyukur gitu. Iya. Ya kan, orang yang bersyukur maka Tuhan akan menambahkan nikmat. Ketambahkan. Ya nggak Bang? Ya kan? Ini Prof ini juga gurunya Prof Umam. Iya, oh iya ya. Iya. Jangan cerita banyak lah. Prof Umam Anda. Nah, di mana nih Prof Umam bekas nih? murid saya sering nongkrong di kamar saya Oh. mendiskusikan Republik. Kayaknya salah satu-satunya murid Prof yang mendukung Anies Baswedan. Oh iya tak. Enggak. Bercanda aja kan, sama-sama para Madinah. Sama-sama para Madinah aja. Kan para Madinah dicurigai semuanya pendukung Anies Baswedan, padahal enggak kan. Iya, padahal enggak kan. Kalau iya pun juga nggak apa-apa, Prof Umam. Bang Habis Afif, sih telepon gitu. Bang Afif coba kasih sedikit karena negara ini bukan hanya dipimpin oleh ilmu pengetahuan dan militer, tapi juga oleh yang paling penting dalam konstitusi kita adalah dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Silakan. Ya tadi mungkin dari yang disampaikan oleh saya mungkin nggak nambahkan ya, karena makom saya sebelum sampai ke sana gitu. Jadi saya pikir dalam kontestasi, kalau kita bicara total politik ya, dan kontestasi pemilihan presiden ke depan, seperti Bang Ari tadi sampaikan bahwa butuh sekali ya kita untuk memiliki statement-statement dari para calon capres ini bagaimana political public policy kepada luar negeri ya, polugerinya. Nah mungkin ya nggak harus si calonnya, tetapi minimum ada tim-tim di situ yang nanti juga bisa memperkaya khazanah pemikiran para calon-calon tersebut tadi gitu. Dan saya pikir hubungan Australia dan Indonesia ke depannya seperti kata Prof tadi bahwa akan semakin bagus dan baik bagi kedua belah pihak. Di G20 Pak Jokowi ngomong soal nikel dan hilirisasi. Hilirisasi. Ya. Dan ya itu bagus sih buat kita sebagai bangsa yang, nah ini program hilirisasi kemarin kan Pak Luhut juga bilang kan harus dilanjutkan nih bagi siapapun yang akan memimpin Republik ini gitu. Karena bagus buat Indonesia, bagi pembangunan Indonesia. Ya, jadi membangun negara ini nggak bisa sendirian kan. Betul, betul Pak. Oke, terima kasih Prof, terima kasih Bang Afif, sampai jumpa lagi di Total Politik. Oke. Dadah.